Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ba'du. Sahabat santri RB, kita melanjutkan pelajaran kita tentang fikih. Yang di video sebelumnya kita telah membahas tentang tentang sunanul wudu atau sunnah-sunnah dalam berwudu. Untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang nawaqidul wudu, hal-hal yang merusak wudu atau yang membatalkan wudu. Namun sebelumnya seperti biasa, mari kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal kam nawaqidul wudu. Ada berapa yang merusak wudu atau yang membatalkan wudu? Jawab nawaqidul wudu khamsatun. Jadi yang merusak wudu atau yang membatalkan wudu itu ada 5. 5 di sini ini 5 bagian secara garis besar, bukan secara terperinci. Namun di dalamnya bisa jadi akan terperinci tergantung kondisi yang terjadi. Jadi bisa jadi yang disebutkan di sini hanya sebuah garis besarnya. Yang pertama al-awwalu, yang pertama al-khariju min ahadis sabila ini. Jadi keluarnya sesuatu dari 2 jalan. 2 jalan ini 2 jalan kemaluan atau 2 kemaluan kalau dalam bahasa fikih lain itu mengatakan 2 kemaluan, yaitu yang depan kubul dan yang belakang zubur. Ketika mengeluarkan sesuatu dari dalam itu maka melalui jalan itu maka wudunya termasuk batal dalam bentuk apapun. Bisa jadi keluar air kencing, keluar kotoran, kadang buang air besar, keluar angin kentut, kemudian keluar barang-barang yang mungkin pernah tertelan, itu juga membatalkan wudhu. Itu secara otomatis dan hampir semua orang mengerti itu, kalau mengeluarkan itu termasuk membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua aslani naumu ghairu mumakinin maq'adahu minal ar, tidur yang terkecuali tidurnya itu menempelkan pantatnya ke tempat duduknya. Dalam artian tidur contohnya seperti tidur dengan posisi duduk bersila, itu tidak batal. Tapi kalau tidurnya dengan terlentang, miring, ataupun duduk tapi kakinya terangkat, itu termasuk membatalkan wudhu. Seperti contoh orang sholat Jumat itu kebanyakan mereka yang mendengarkan khutbah sering terjadi tertidur, tapi karena posisi duduknya itu benar dengan cara bersila, kemudian pantatnya itu tertekan dan menempel di tempat duduknya, maka itu tidurnya tidak membatalkan. Ada yang menyebutkan alasannya karena ketika dengan posisi tersebut orang susah untuk buang angin dalam posisi tidak sadar tersebut. Tapi ketika kaki itu terangkat, mungkin duduknya dengan cara jigang, dengan cara selonjor, maka angin mudah keluar walaupun kondisi kita tertidur dan tidak sadar. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi, jangan sampai ketika kita sholat Jumat dengan niat mau tidur, tapi kalau untuk sholat Jumat kita berangkat kemudian di sana tertidur karena mendengar khutbah, itu tidak membatalkan dan tidak mengurangi fadilahnya, tetap sah. Nah, kemudian yang ketiga asalisu zawalul akli, hilangnya akal bisyukrin karena mabuk, au jununin atau gila. Dalam artian di sini gila yang kumat-kumatan, tidak gila yang permanen, au ighmain atau epilepsi. Jadi termasuk membatalkan wudhu yaitu hilangnya akal, baik sepersekian menit, sepersekian detik, asal akal itu hilang maka itu termasuk membatalkan wudhu. Termasuk orang yang punya penyakit gila tapi hanya kumat-kumatan, kemudian ketika pas kumat epilepsi setelah berwudhu kok epilepsinya kumat, ayannya kumat, maka itu termasuk membatalkan wudhu. Ada juga yang mengatakan termasuk kaget yang sangat kaget yang berlebihan sampai istilahnya kalau orang latah itu sampai latahnya keluar banyak, itu keluar dengan serius, maka itu juga termasuk membatalkan wudhu. Kemudian yang keempat ar-rabi'u, yang keempat lamsul mar'atil ajnabiyah, yaitu
bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan ghairul mahram, selain mahram atau yang disebut dengan ajnabiyah, dengan wanita yang boleh dinikah, yaitu orang lain. Tapi kalau dengan mahramnya, dengan ibu, anaknya, saudara perempuan, pamannya, itu tidak membatalkan wudunya. Nah, di sini tidak membahas mengenai yang termasuk mahram itu siapa saja. Yang jelas di pembahasan lain insya Allah nanti kapan-kapan akan kita bahas mengenai tentang mahram. Jadi ketika bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan setelah berwudu, maka wudunya batal. Bersentuhan kulit dengan orang yang disebut ajnabiyah, orang yang boleh dinikah. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i termasuk istri itu juga membatalkan, karena istri itu bukan mahram tapi ajnabiyah, orang lain, karena dia bisa dinikah, maka membatalkan hubungan keluarganya terkait dengan pernikahan, tapi dia tetap ajnabiyah, bukan langsung menjadi mahram. Yang mahram itu sudah anak. Itu kalau istri tetap ajnabiyah. Kemudian yang kelima, al-khamisu, yang kelima, masu farjil insani, yaitu memegang farjil insani, kemaluan manusia, bibatinil kafi, dengan bagian dalam tangan, telapak tangan ini. Jadi memegang bagian kemaluan menggunakan telapak tangan itu termasuk membatalkan wudu. Jadi 5 hal tersebut itu membatalkan wudu. Nah, yang selanjutnya yang sering salah pemahaman yaitu tentang membatalkan wudu ketika terkena kotoran atau menginjak kotoran atau kejatuhan kotoran, terkena kencing, kecipratan kotoran. Itu tidak membatalkan wudu, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk bersuci, disucikan atau dicuci, dibersihkan. Itu tidak perlu mengulang wudunya, akan tetapi perlu membersihkan yang terkena najis tersebut. Itu tidak membatalkan wudu. Jadi itu beberapa hal yang terkait dengan nawaqidul wudu atau yang merusak wudu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.